Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui, sebagian masyarakat Indonesia memilih karirnya sebagai seorang wirausaha. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum mengetahui apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan aktivitas menciptakan sesuatu yang baru dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Joko Untoro. Menurut Joko Untoro, kewirausahaan merupakan sikap atau perilaku berani yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, serta potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada Zimmer. Menurut Zimmer, kewirausahaan adalah proses atau kegiatan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi demi menemukan peluang dalam kehidupan bisnis. Yang ketiga ada Edi Suryanto. Menurut Edi Suryanto, kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari perilaku kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat ada Peter Drucker. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Di sini karakteristik kewirausahaan ada 4. Yang pertama bersikap jujur, yang kedua memiliki sikap kreatif dan inovatif, yang ketiga memiliki komitmen yang tinggi, dan keempat disiplin. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausaha. Yang pertama yaitu pengusaha harus memiliki visi bisnis yang sangat jelas. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan untuk merencanakan tujuan dan sasarannya. Yang kedua yaitu inovatif. Pengusaha mencari peluang di pasar dan memanfaatkannya, yaitu dengan memperkenalkan produk dan layanan baru di pasar untuk mencoba memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu etnis. Etika dan integritas adalah landasan dari setiap bisnis dan sukses dalam jangka panjang. Bisnis yang berkelanjutan tidak dapat dijalankan oleh seorang dengan moral yang terkompromikan. Yang keempat yaitu pemimpin. Seorang pengusaha memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan karyawan menuju kesuksesan, yang memiliki keuletan, pengetahuan, dan keterampilan. Bidang usaha kegiatan wirausaha. Yang pertama yaitu bidang usaha formal, yaitu seluruh kegiatan usaha yang memiliki badan hukum seperti PT, CV, FA, atau koperasi. Yang kedua yaitu bidang usaha informal, yaitu kegiatan usaha yang tidak menentu jangka waktunya, tidak terdaftar secara resmi seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu, apa sih tujuan wirausaha? Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah para pengusaha atau wirausahawan, baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, membudayakan semangat kewirausahaan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu memperluaskan semangat inovasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan kemampuan manajerial. Mengembangkan bakat manajerial merupakan salah satu manfaat terbesar dan paling signifikan dari kewirausahaan. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Pengusaha tidak hanya menginvestasikan modalnya sendiri, tetapi juga menarik modal dari pasar dan juga memanfaatkan tabungan ini secara produktif, kemudian memobilisasikan dan mengubahnya menjadi sumber daya yang produktif. Yang ketiga yaitu meningkatkan standar hidup yang baik.
Kewirausahaan dapat membantu semua kebutuhan dan kemewahan pelanggan di masyarakat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi untuk menjadi wirausaha. Yang pertama itu karena personal, kedua lingkungan, dan ketiga dari sosiologi. Yang pertama itu karena ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, kedua itu faktor PHK, dan ketiga pendidikan dan pengalaman, serta dorongan faktor usia. Yang kedua dari faktor lingkungan, adanya persaingan dalam kehidupan. Yang kedua, mengikuti pelatihan bisnis. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kemudian dari faktor sosiologi, yang pertama adanya relasi dari orang lain. Kedua, ada tim yang dapat diajak kerjasama. Ketiga, dorongan yang diberikan oleh orang tua untuk membuka usaha. Dan keempat, pengalaman dalam dunia bisnis. Kemudian ada faktor kegagalan dalam berwirausaha. Menurut Zimmer sendiri, yaitu karena manajemen keuangan kurang tertata. Kedua, perencanaan kurang matang. Ketiga, lokasi yang kurang memadai. Keempat, kurangnya pengawasan peralatan. Kelima, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, selanjutnya itu ada peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, mengurangi jumlah pengangguran. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, meningkatkan produktivitas nasional.